Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purwaningsih, NIM 4021929 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meresum materi mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 untuk mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Ibu Dwi Runjani. Langsung saja, untuk materi yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, takrir, keadaan, sifat-sifat, dan juga manfaat. Kemudian dalam hal ini hadis memiliki sinonim yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita-berita, sedangkan jamaknya akhbar. Kemudian ada pengertian sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, baik sebelum atau sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian dalam hal ini ada persamaan dan juga perbedaan antara hadis dan juga sunnah. Untuk persamaannya, hadis dan sunnah itu sama-sama berasal dari Nabi, sedangkan perbedaannya untuk sunnah itu sebelum atau sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul, sedangkan untuk hadis itu sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Kemudian yang ketiga ada pengertian atsar. Atsar merupakan istilah yang digunakan untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in. Tetapi dalam hal ini terkadang juga digunakan untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian yang keempat ada fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu untuk memperkuat dan menegaskan sumber-sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan juga memperlinci segala hal yang masih bersifat global atau umum. Kemudian ada bentuk periwayatan hadis, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bil lafadz, yang kedua ada bil makna. Untuk yang pertama yaitu bil lafadz, yaitu bentuk periwayatan hadis dengan cara menggunakan lafal sebagaimana Rasulullah tanpa mengurangi atau menambah arti dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua ada bil makna, yaitu bentuk periwayatan hadis dengan menggunakan makna yang sama tetapi redaksi yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada komponen-komponen atau indikator-indikator yang membentuk sebuah hadis. Yang pertama ada sanad hadis, yang kedua ada matan hadis, dan yang ketiga itu rawi. Untuk sanad itu jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis, sedangkan matan hadis itu redaksi yang diriwayatkan oleh satu orang kepada orang yang lain. Kemudian untuk rawi hadis itu orang yang menyampaikan atau orang yang menulis apa yang ia dengar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kaujian hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa sebenarnya kaujian hadis itu? Kaujian hadis merupakan kondisi di mana hadis wajib dijadikan sebagai hujah atau dasar hukum sama halnya dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam yang kedua. Orang yang beriman dan percaya bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum ajaran Islam, maka mereka juga diwajibkan percaya bahwa hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bahkan menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam, maka ia akan mendapatkan dosa. Selain mendapatkan dosa, maka mereka akan disebut juga sebagai orang yang murtad. Nah, dalam hal ini, apabila hadis tidak berfungsi, maka umat muslim tidak mengetahui bagaimana tata cara berwudu, sholat, menunaikan zakat, dan juga haji. Kemudian dalam ini ada fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir, yaitu as-sunnah berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada bayan takyid, yaitu penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak. Kemudian ada bayan tafsil, yaitu penjelasan hadis dengan cara merinci ayat-ayat yang bersifat mujmal.
Kemudian ada bayan taksis, yaitu penjelasan Nabi dengan cara mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Kemudian ada bayan tasyri, yaitu penjelasan hadis dengan cara penetapan suatu hukum. Kemudian ada bayan nasakh, yaitu penjelasan hadis dengan cara menghapus ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa permulaan atau masa Nabi. Pada masa ini dikenal dengan istilah Asar al-Wahyu al-Takwin atau masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islami. Pada masa ini Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan juga menyebarluaskan hadis. Tidak hanya memerintahkan saja, tetapi Rasulullah juga memberikan semangat melalui doa-doa dan terkadang juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang mau menghafal dan juga menyebarluaskan hadis. Tempat yang dijadikan Rasulullah untuk menyampaikan hadis kepada para sahabatnya itu sangat fleksibel. Di antaranya ada di pasar, masjid, ketika sedang dalam perjalanan, dan juga terkadang di rumah Nabi sendiri. Kemudian cara Rasulullah untuk menyampaikan hadis itu ada 3. Yang pertama melalui majelis ilmu, yaitu pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dalam berbagai kesempatan Rasulullah langsung menyampaikan hadis tersebut kepada para sahabatnya dan kemudian akan disampaikan kepada orang lain. Namun dalam hal ini apabila hadis yang disampaikan itu berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka Nabi akan menyampaikan hadis tersebut kepada istrinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu melalui ceramah, pidato ataupun siraman rohani. Para ahli hadis menyatakan bahwa penulisan hadis itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup. Bahkan ada sebagian sahabatnya yang masih memiliki catatan-catatan, baik untuk catatan pribadi maupun untuk memberikan pesan kepada orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah tidak memiliki seorang sekretaris untuk penulisan hadis. Bahkan beliau melarang kepada para sahabatnya untuk menulis hadis yang telah beliau sampaikan. Hal ini dikarenakan Rasulullah khawatir apabila antara hadis dan ayat-ayat Al-Quran itu akan bercampur. Selain itu, menurut Muhammad Suryudi Isnan itu menyatakan bahwa terkadang Rasulullah menyampaikan hadis itu tidak di hadapan orang yang pandai menulis. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya itu lebih berfokus kepada Al-Quran saja. Kemudian Nabi tidak memiliki seorang sekretaris untuk penulisan hadis, tetapi beliau hanya memiliki sekretaris untuk menulis wahyu saja. Selanjutnya yaitu sejarah hadis pada masa sahabat dan juga tabi'in. Yang pertama, pada masa sahabat. Para sahabat menerima hadis Nabi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung yaitu dengan mendengar sendiri dari Nabi. Kemudian untuk cara yang tidak langsung, mereka menerima hadis dari sesama sahabat yang menerima hadis pula. Dan terkadang mereka juga memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi apabila mereka malu untuk bertanya. Kemudian pada masa ini para sahabat lebih berfokus kepada pemeliharaan dan juga penyebaran Al-Quran. Sehingga pada masa ini hadis belum berkembang. Oleh karena itu, pada masa ini dikenal dengan istilah masa pembatasan periwayatan. Selanjutnya mengenai periwayatan hadis pada masa sahabat. Untuk yang pertama, pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Periwayatan hadis dilakukan dengan kehati-hatian dan juga sangat ketat. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan konkret, yaitu dengan membakar catatan hadis yang berisi 500 hadis. Hal ini dikarenakan karena Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir apabila berbuat salah dalam periwayatan hadis. Pada masa ini pula banyak terjadi pemberontakan sehingga banyak menyita waktu. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh sahabat Umar. Bahkan beliau memerintahkan untuk didatangkan saksi dalam periwayatan hadis. Hal ini disebabkan karena jumlah naskah Al-Quran itu masih sangat terbatas dan juga belum tersebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam.
Sehingga Umar bin Khattab khawatir apabila orang yang memeluk agama Islam tidak bisa membedakan antara hadis dan juga Al-Quran. Kemudian pada masa ini sangat sulit untuk mengumpulkan Rasul karena berbagai kesibukan. Dan juga dalam periwayatan hadis sering terjadi perselisihan pendapat. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa sahabat Utsman bin Affan. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan dalam hal berusaha itu tidak setegas sahabat Umar bin Khattab. Namun pada masa ini periwayatan hadis cukup banyak dilakukan, baik itu secara lisan maupun tulisan, dan juga dikarenakan pada masa ini daerah kekuasaan Islam itu sudah tersebar luas. Kemudian yang terakhir itu pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal yang sama juga dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau menyatakan tidak akan menerima hadis apabila orang yang meriwayatkan itu tidak disumpah. Kemudian pada masa ini periwayatan hadis banyak dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya yaitu periwayatan hadis pada masa tabi'in. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari para sahabat, baik berupa catatan maupun tulisan. Terkadang mereka juga harus menghafal. Selain itu mereka juga harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Para tabi'in pun juga menulis sebagian hadis. Hal ini dikarenakan agar hadis tidak tercecer. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan kodifikasi atau pembukuan hadis. Hadis resmi dikodifikasikan pada masa sahabat Umar bin Abdul Aziz. Hal-hal yang melatar belakangi pembukuan hadis secara resmi itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu sebelumnya hadis tersebar dalam bentuk lembaran-lembaran dan juga catatan sahabat, sehingga sahabat memiliki catatan-catatan sendiri. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz itu khawatir apabila hadis dari Rasulullah itu disia-siakan oleh umatnya. Kemudian yang kedua itu penyebaran hadis baik ketika masa sahabat maupun masa Nabi itu masih bersifat kolektif individual. Kemudian yang ketiga, daerah kekuasaan Islam itu sudah tersebar luas di 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, bahkan Eropa. Hal ini tentu menyebabkan para sahabat itu tersebar luas di berbagai negara. Dalam hal perjalanannya pun juga akan menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks, sehingga menyebabkan para sahabat ini berkurang dalam hal menghafal. Kemudian yang terakhir yaitu munculnya berbagai hadis-hadis palsu setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Pada masa kodifikasi abad kedua ini, hadis belum tersusun secara sistematis. Hal ini menyebabkan para ulama berkeinginan untuk menyusun kitab-kitab hadis yang berisikan hadis dari Nabi. Kemudian pada abad kedua ini ada 12 kitab, sedangkan pada abad ketiga itu ada 9 kitab. Kodifikasi hadis ini memang sangat memiliki dampak-dampak yang positif. Di antaranya yaitu munculnya kitab-kitab hadis yang berorientasi sebagai penjelas dari hadis Nabi. Hingga kini hadis itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita akan lebih mudah dalam mengkaji hadis. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis kitab hadis terbagi menjadi 22 macam. Kemudian para ulama membagi derajat atau kedudukan hadis itu dalam beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tabakat pertama, yaitu jumlahnya terbatas hanya untuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian tabakat kedua yaitu tingkatan hadis yang berada di bawah Sahih Bukhari, Muslim, dan Muwatta. Namun dalam hal ini para penulis menolak
karena ada beberapa hadis yang telah menjabarkan mengenai ilmu dan hukum. Kemudian yang ketiga, ada tabakat ketiga, yaitu kitab-kitab yang berisi tentang keganjilan, keraguan, kemungkaran yang menyebabkan kitab ini tidak bisa diorientasikan atau dijabarkan secara ilmu dan hukum. Kemudian tabakat keempat, yaitu karangan-karangan yang berisi ketidaksungguhan dalam menulis, yang mana diperoleh dari mulut ke mulut, orang ke orang, sehingga tabakat ini tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Kemudian kitab-kitab musnad yang penting itu terbagi menjadi kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad, al-mustadrak, mustakhrajah, dan al-ajza. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dalam hal membantu kita memahami materi-materi yang ada di mata kuliah studi hadis ini. Stay safe and healthy. Febiku hebat, febiku dahsyat. Wallahumma fiq ila aqmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.